Halo, kembali lagi dengan saya Faisal, sales consultant dari Mazda Sunter. Kali ini di belakang saya ada unit Mazda CX-30. Ini warna mesin grey, salah satu warna premium colornya di Mazda. Dan mobil ini desainnya tuh bener-bener sporty, tapi juga elegan. Dan ini salah satu mobil generasi ketujuhnya Mazda nih, atau generasi terbarunya Mazda. Jadi seperti apa unitnya? Ini dia new Mazda CX-30 mesin grey. Oke, sebelum lanjut ke unitnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan buat kalian yang mau tahu promo soal Mazda dan mau coba test drive, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, ini dia new Mazda CX-30, warna mesin grey. Ini salah satu mobil generasi ketujuhnya Mazda nih. Jadi mobil ini tuh dibangun dengan filosofinya Mazda, yang membuat kesan mobilnya tuh sangat elegan, terlihat lebih dinamis. Dan kalau kalian lihat di bagian samping sini nih, untuk lekukannya dia lebih diminimalisir lagi nih. Dari samping-sampingnya nih kita terlihat nih, bahkan hampir nggak kelihatan nih lekukannya nih untuk di area samping. Dan ornamen-ornamen yang mengganggu visual dari mobil ini nih dihilangkan. Bukan dihilangkan, fungsinya tetap ada, cuman tombol-tombolnya seperti contoh kayak handle pintunya, dia udah nggak ada lagi tombol keyless entry-nya, karena dia sudah menggunakan fitur advance keyless entry. Jadi ketika kita ingin masuk ke unitnya, kita tinggal masukin aja tangan kita ke sela-sela handle-nya, dia akan ke unlock secara otomatis. Jadi untuk kesannya tuh sangat clean untuk di area samping, jadi kesannya tuh sangat mewah. Itu filosofi yang dikembangkan oleh Mazda nih di unit ini, itu namanya kita Yohaku. Jadi mempertahankan ruang kosong yang ada di mobil ini nih. Oke, untuk di area samping, kelihatan refleksi cahayanya nih seperti huruf S. Ini juga mencerminkan kalau mobil Mazda tuh bukan cuma kendaraan yang biasa nih, tapi karya seni yang sedang berjalan. Jadi unitnya ini seperti dibuat seperti hidup nih, seperti bernyawa nih oleh Mazda. Jadi pantulan-pantulan cahayanya kalau kalian lihat di sini, ini terlihat seperti huruf S. Ini indah banget ya terlihatnya. Kalau dari samping ini terlihat sangat indah nih. Oke, kalau kita lihat ke area bawah sedikit, dia untuk claddingnya itu dipertebal. Jadi dari claddingnya sampai sampingnya di sini terlihat sangat bold ya untuk area sampingnya. Dan ini warna material color. Jadi bukan cuma elegan, tapi sportinya juga dipadukan di mobil ini nih. Cakep banget pokoknya. Dan untuk velgnya, kita lihat untuk di velgnya ini dia ring 18. Jadi cukup proper untuk medium SUV seperti ini. Jadi kesannya tuh dibuat lebih elegan dengan warna-warna seperti ini. Ini warnanya dia gunmetal ya. Jadi warnanya tuh sangat menggambarkan keindahan nih di area velgnya. Jadi menambah kesan mewahnya. Jadi mewah dan sporty dipadukan di mobil ini. Oke, untuk spionnya, dia warnanya sewarna body. Dan yang pasti sudah memiliki fitur blind spot monitoring system. Jadi bisa ngebaca situasi di jalan ketika ada kendaraan lain yang ingin mendahului. Jadi udah aman banget nih kalau kita pakai mobil Mazda CX-30 ini. Dan di window lainnya kita lihat di area samping. Untuk window lainnya dia warna chrome, jadi menambah kesan elegannya juga di area samping. Dan desainnya sebenarnya ini looks-nya seperti SUV coupe. Jadi dari desainnya tuh sangat-sangat sporty ya. Jadi benar-benar dipadukan tuh antara keindahan, kemewahan, dan juga sportivitasnya itu sangat-sangat digambarkan di mobil ini. Dan kita lihat ke atas sedikit, dia juga udah ada roof rail juga nih. Jadi udah menggambarkan SUV banget nih. Untuk di area atasnya dia udah menggunakan roof rail. Dan ini sudah bisa digunakan kalau kalian mau pasang roof rack nih. Itu bisa. Jadi dia bisa menahan beban yang cukup ya. Jadi benar-benar bisa terpakai. Bukan cuma garnish, tapi dia bisa dipakai juga nih untuk di area roof railnya. Oke, itu dia tampilan sampingnya. Sekarang kita beralih ke bagian depannya. Oke, ini dia tampilan depannya. Kesan
clean-nya atau kesan keindahan ruang kosongnya itu dipertahankan juga nih di area depannya atau yohaku yang biasa kita sebut. Jadi kalau kalian lihat di depan sini, wiper tuh seperti nggak ada nih. Padahal wipernya tuh posisinya berada di bawah bonet. Jadi membuat kesan tuh mobilnya sangat clean ya untuk di area depan terlihat di sini. Dan bahkan washernya juga disematkan di wipernya juga. Jadi memang benar-benar kalau biasa kan ada di sini nih di atas, tapi untuk Mazda CX-30 dia berada di integrasikan di wipernya juga. Jadi Mazda tuh sangat mementingkan dari segi desainnya itu sangat-sangat indah gitu untuk segi desainnya. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah sini, ini signature wingsnya dia warna chrome dan di sini ada penebalan di area dekat lampu. Jadi membuat kesannya tuh sangat-sangat indah ya, sangat mewah, sangat elegan. Dan lampunya di sini yang pasti sudah LED dan ada di area di sini sedikit melingkar. Dan kalau kalian lihat di area depan sini, untuk logo Mazda-nya dia sudah ditutupi oleh Mica, yang berarti Mazda CX-30 ini juga sudah disematkan fitur Mazda Radar Cruise Control. Jadi bisa membaca situasi di depan. Jadi cruise control itu sudah adaptif, jadi bisa ngebaca kecepatan mobil lain yang ada di depannya. Udah nggak usah dikhawatirkan kalau masalah fitur, udah pasti sangat lengkap ya untuk fiturnya. Oke, itu dia tampilan depannya. Oke, ini dia tampilan belakangnya nih. Untuk di area bawah sini dia ada emblem CX-30-nya. Dan untuk bagasi dia yang pasti sudah memiliki fitur power tailgate. Jadi mempermudah kita kalau kita ingin membuka bagasinya. Dan untuk luas bagasinya bisa dibilang pas atau sangat cocok buat kita pakai pergunakan itu sehari-hari. Karena apalagi dia hampir rata lantai ya untuk di area belakangnya di sini terlihat. Jadi kita untuk mengangkat atau menaruh barang itu cukup mudah, dipermudah untuk di area bagasinya. Oke, untuk tutup kita bisa dipencet karena dia power tailgate, langsung tutup secara otomatis. Oke, dan di sebelah kanannya dia ada emblem Skyactiv G yang pastinya dia menggunakan mesin Skyactiv ya, full Skyactiv. Dan di sini ada lampu seinnya, dan lampu seinnya itu dibuat seperti hidupnya tuh seperti detak jantung. Jadi mengesankan kalau mobil ini tuh terlihat seperti hidup ya. Jadi untuk lampu seinnya dia seperti heartbeat, seperti detak jantung. Jadi membuat kesan elegannya juga dapat tuh karena detakan lampu seinnya yang sangat-sangat indah gitu. Dan kita lihat ke area bawah sini, untuk bumpernya dia berwarna doff. Jadi menampilkan kesan yang sangat sporty ya untuk di area belakang. Dan yang pasti mufflernya juga ada dua, dan itu semuanya aktif nih untuk di area mufflernya. Oke, itu dia tampilan belakangnya. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita udah berada di dalam interior Mazda CX-30 ya. Ini bentuk kuncinya persegi panjang, dan ini karakternya dari generasi ke-7 ya. Jadi key fob-nya dia udah generasi ke-7. Jadi looks-nya tuh mewah banget nih kuncinya nih kalau kita lihat. Oke, dan ini tampilan interiornya nih. Interiornya itu untuk di Mazda CX-30 dia kombinasi warna hitam dan sedikit warna coklat di area atasnya. Dan tampilannya itu simpel tapi berkelas untuk interiornya. Jadi kita enak banget nih melihatnya, lebih simpel tapi kesan mewahnya tuh sangat-sangat dapat untuk di interiornya. Dan kalau kalian lihat di area TFT-nya, meskipun dia sudah digital, tapi tampilannya juga dipertahankan jarumnya nih sama Mazda. Jadi memang kesan berkelasnya tuh nggak mau dihilangkan nih sama Mazda nih. Jadi kalau kita lihat di bagian materialnya itu cukup mewah ya. Di sini kita lihat dia sudah soft touch dan setirnya itu enak banget dipegang nih. Dan yang pasti dia sudah tilt steering dan juga teleskopik. Jadi menambah keergonomisan kita saat kita sedang berkendara. Dan untuk di interior, Mazda tuh punya konsep yang sangat menarik ya. Dia namanya human centricity. Jadi semua aspek yang berada di dalam interior Mazda CX-30 ini terfokus ke penggunanya atau pengemudinya. Jadi contoh kalau kita lihat di area depan, dia juga sudah memiliki head-up display. Jadi itu tampilan fitur apa aja yang sudah aktif dan kecepatan itu akan muncul di area depan kita.
Jadi informasi-informasi yang kita butuhkan itu akan tampil di area depan. Jadi membuat kita akan tetap fokus berada di perjalanan. Untuk lihat speed, kita nggak usah turun-turun lagi pandangannya ke bawah untuk lihat ke DFT-nya. Jadi ngelihat ke depan aja itu udah cukup. Karena informasi yang kita butuhkan itu akan terlihat di area depannya. Dan kalau kalian lihat di area center display-nya ini dibuat sedikit menyerong ke arah kita agar kita untuk melihatnya itu lebih enak lagi. Saat kita berkendara, kita mau melihat informasi-informasi yang ada di center display-nya akan mudah kita lihat gitu. Oke, dan Mazda masih tetap mempertahankan tombol-tombol fisiknya yang ada di sini. Itu justru fungsinya agar kita mudah nih menggapainya. Dan untuk pengoperasiannya bisa dibilang sangat dipermudah. Oke, kalau kita mengoperasikan dengan tombol-tombol fisik ini, kita yakin kalau itu sudah teroperasikan secara benar. Jadi benar-benar kalau menggunakan Mazda itu kita disuruh tetap fokus di perjalanan karena memang fokus menjadi salah satu faktor yang sangat penting ketika kita dalam perjalanan. Oke, dan kita lihat di konsol tengah sini dia ada Mazda Connect. Mazda Connect ini untuk pengaturan center display-nya. Jadi kita atur melalui konsol yang ada di tengah sini. Kita bisa putar, bisa tekan. Jadi untuk pengoperasian center display-nya itu kita dari konsol tengah sini. Jadi ada shortcut-nya juga nih seperti home, seperti entertainment, maps, dan back, dan volume juga ada di sini. Jadi pengoperasiannya itu cukup mudah dan cukup simpel. Jadi ketika kita sedang berkendara, kita ingin mengatur center display-nya, kita dari sini aja. Kita tinggal pakai feeling aja agar kita tetap fokus berada di perjalanan. Pokoknya udah dimanjakan banget deh kalau kita menggunakan mobil Mazda ini. Jadi mobil Mazda ini benar-benar cocok buat kalian yang suka berkendara, yang mobilitasnya sangat tinggi. Jadi dari area setirnya dan pedal gasnya, di sini dia juga sudah organ type. Jadi yang pedal tanam. Jadi untuk kenyamanan kita juga nih untuk pedal gas yang model organ type ini. Jadi ketika kita berpindah dari gas ke rem itu cukup dipermudah dan meminimalisir kelelahan saat kita berada di perjalanan. Oke, dan lampunya yang pasti sudah auto. Dan di area kanan di sini untuk pengaturan MRCC-nya dan sebelah kiri untuk pengaturan volumenya. Jadi benar-benar sangat dipermudah ketika kita menggunakan Mazda CX-30 ini. Oke, untuk model spionnya dia sudah frameless ya. Dan sudah auto dimming juga. Jadi bukan cuma di dalamnya aja nih yang udah auto dimming, tapi di spion kanan dan kiri itu sudah punya auto dimmingnya juga. Jadi ketika ada yang menyilaukan di area belakang, itu akan diredup di area depan dan samping kiri kanannya juga. Itu membuat kita nyaman ketika kita menggunakan Mazda CX-30 ini di malam hari. Apple CarPlay dan Android Auto dia yang pasti sudah tersedia, dan wireless charging di area depan sini dia juga sudah ada, dan auto hold yang pasti juga sudah ada juga. Oke, dan entertainment ini yang paling enak nih buat kita beraktivitas sehari-hari karena dia sudah menggunakan speaker premium Bose 12 titik dan layoutnya itu kita menggunakan yang namanya harmonic akustik. Itu rancangan dari Mazda. Untuk layoutnya lebih diperdekat di area pendengarnya. Jadi ketika kita mendengarkan musik di Mazda CX-30 ini seperti kita nonton konser secara langsung. Dengan audio premium Bose, dengan layout harmonik akustiknya Mazda, itu benar-benar sangat dimanjakan kita di dalam sini. Oke, yang pasti untuk sunroof dia juga sudah ada, dan yang pasti sudah bisa diaktifkan secara elektrik juga. Dan buat kalian yang mau coba test drive, mending langsung hubungi nomor di bawah ini aja nih. Atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalau Mazda sebenarnya kita harus coba langsung nih. Harus lihat unitnya langsung, harus rasakan nih, sentuh untuk area material yang sangat berkelas, dan segi driving experience yang nggak bakal kalian dapetin di mobil lain. Makanya buat kalian yang mau coba test drive, langsung aja hubungi nomor di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, itu dia review singkat mengenai Mazda CX-30 warna mesin grey ini. Warna mesin grey ini bisa dibilang sangat cocok ya di mobil-mobil medium seperti ini nih. Jadi mobil medium warnanya sedikit gelap dan
pantulan-pantulan cahayanya yang sangat indah. Jadi membuat kesan mobil ini sporty dan juga tetap elegan ya. Karena Mazda untuk eksterior dan interiornya itu sangat-sangat berkelas. Oke, sekian review singkat dari saya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.